Kata dokter, IQ-ku sama seperti anak 3 tahun. Kecuali ada keajaiban medis. Seumur hidupku, aku tidak akan sadar lagi. Suamiku Zhou merawatku dengan sabar. Perawatannya sudah 5 tahun. TAPI. Aku yang IQ-nya cuma seperti anak 3 tahun. Tidak mudah diurus. Dia selalu mengikutiku dari belakang untuk membereskan kekacauan. Xiao Yu. Awalnya, dia menjalankan tugasnya dengan baik. Kakap. Tapi 5 tahun telah berlalu. Siapapun akan kehilangan kesabaran. Kenapa dia seperti itu? Malu nggak sih? Udah gede masih mencuri. Iya, iya. Ayan. AO. Lebih baik dulu, kamu mati di tangan pedagang manusia. Aku yang sudah cacat mental selama 5 tahun, justru pada saat ini, menjadi sadar kembali. Ayan. Maafkan aku. Aku. Rembatmu. Siu Qingyu. Kamu memang mau membuatku malu di depan banyak orang? Bukan begitu. Aku sudah pulih. Aku benci kamu. Kenapa kamu harus muncul di sini? Kenapa kamu harus merusak lomba olahragaku? Tang Tang. Dia adalah ibumu. Dia cari begini karena mau menyelamatkanmu. Bukan. Aku tidak punya ibu seperti itu. Dia membuatku dan ayah menjadi bahan tertawaan. Aku benci kamu. Tang Tang. Jangan nangis ya. Anak yang kuselamatkan dengan nyawaku sendiri, ternyata sangat membenciku. Bahkan tidak mau memandangku dengan serius. Tang Tang. Aku. Ayan. Tang Tang. Maaf, semuanya. Hari ini terjadi kejadian yang memalukan. Kilyargajo pasti akan memberikan kompensasi yang sesuai. Sudahlah, Tang Tang, jangan nakal lagi. Aku sudah bicara dengan kepala sekolah. TK akan mengadakan lomba olahraga baru. Dengan begitu, tidak akan ada lagi yang menertawakanmu. Santelin, kamu baik sekali. Jadi ibuku ya? Tang Tang. Jangan nakal. Tidak apa-apa. Anak ini hari ini mengalami kesulitan yang besar. Wajar saja hatinya sedih. Tang Tang. Ayo kita pulang. Main sendirian kan membosankan, Qingyu. Di TK Tang Tang ada banyak sekali teman kecil. Ada juga banyak sekali camilan enak. Aku antar kamu mencarinya, ya? Baik. Cari Tang Tang makan permen. Ternyata begitu. Lin Su sengaja menipuku ke TK. Dengan penampilanku yang memalukan, dia jadi pahlawan penyelamat yang sempurna. Anakku, kamu tahu tidak? Ibu yang sangat kamu idam-idamkan adalah wanita seperti ini. Meskipun aku membuat kejadian yang memalukan ini, tapi suamiku Yoyan tetap membawaku pulang. Hanya saja, mereka lebih seperti satu keluarga. Sedangkan aku hanya orang keempat yang tidak seharusnya ada. Tapi di sini, benarkah rumahku? Kenapa tidak sama sekali dengan 5 tahun yang lalu? Aduh. Sofa kilat aslaku. Sofa ini kan kulit asli. Kena darah sedikit saja sudah rusak. Bibi Su, ambilkan kotak P3K.
Siu Kingyu, bisakah kamu tidak merepotkan orang? Jangan kira dengan melukai dirimu sendiri, aku akan merasa kasihan. Sudahlah. Ngomong-ngomong ini buat apa? Dibicarakan pun kamu tidak mengerti. Bukan Ayan. Aku mengerti. Aku bukan orang bodoh. Aku bisa melakukannya sendiri. Kamu ngapain? Aku bisa membalut lukaku sendiri. Siu Kingyu, kamu tidak boleh menyentuh ini. Lepaskan. Ayan, maaf. Aku tidak sengaja. Masih kurang kacau rumah ini? Rumah ini sudah kabut, cukup buruk. Kamu harus sampai aku mati, baru kamu senang? Ya ampun, Ayan. Aku. Ayan. Begini terus tidak bisa. Bawa dia ke panti jompo saja. Tidak boleh. Kamu harus mengorbankan seluruh hidupmu untuk dia. Kamu sudah merawatnya selama 5 tahun. Bahkan jika hutang budi sebesar apapun, seharusnya sudah lunas. Hari ini, dia bisa karena beberapa teguran, langsung menusukmu. Nanti kalau dia membunuh orang, masih mau kau lindungi? Pernahkah kamu berpikir, nanti Tang-Tang harus bagaimana? Dia adalah tanggung jawabku. Kalau aku ini apa di hatimu? Apakah kamu sungguh tega melihatku menikah dengan orang lain? Orang tua terus mendesak untuk menikah. Aku menahan tekanan untukmu selama bertahun-tahun. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku sangat lelah. Beri aku waktu lagi. Suamiku. Punya kekasih lain. Ternyata selama aku bodoh, 5 tahun ini, posisi yang seharusnya milikku, sudah lama menjadi milik orang lain. Tidak, Ayan. Lukamu terlalu dalam. Ayo kita ke rumah sakit, biarkan dokter yang menanganinya. Ayan. Aku juga mau ikut. Kalau begitu, kita pergi bersama. Kebetulan Kingyu siang ini ada pemeriksaan rutin. Daripada nanti siang, pulang pergi lagi. Kingyu, kamu masuk dulu sendiri. Tunggu aku selesai menangani lukaku. Baru aku cari kamu. Ayan. Maaf. Maaf, Ayan. Kingyu. Yang harus minta maaf adalah aku. Aku hari ini tidak seharusnya marah padamu. Ayan. Jangan cemberut. Kalau cemberut, Ayan jadi tidak ganteng. Ayan, itu cuma satu pertandingan. Nanti, kamu masih akan punya banyak pertandingan. Ayan, jangan cemberut. Semberat, kamu jadi tidak ganteng. Kingyu. Ayan, nomor antrian hampir lewat. Ayo kita cepat pergi. Dr. Tan. Lama tidak bertemu. Ibuzu. Camus. Ingatannya pulih ya? Aigreko, cepat duduk. Cepat duduk. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Cepat biar aku periksa.
Pasien yang dungu selama 5 tahun, ternyata bisa sadar kembali. Ini benar-benar keajaiban medis. Nah, kalau begitu, Youyan, teman sekelas lama ini, harus traktir aku makan enak nih. Dr. Chen. Masalah ini, aku harap kamu bisa membantu merahasiakannya. Aku ingin memberi mereka, ayah dan anaknya, sebuah kejutan. Beberapa hari lagi, ulang tahun Youyan. Aku ingin memberitahukan kabar ini padanya sendiri. Baik. Aku mengerti. Hanya kepergianku yang akan menjadi kejutan terbesar bagi mereka berdua. Malam ini, ayo kita pamit dengan baik pada mereka. Kalian bagaimana sih? Aku bayar mahal untuk menyewa kalian. Masa orang dungu saja tidak bisa jaga? Yan, King Yu memang dari dulu tidak nurut. Kamu juga jangan salahkan bodyguard, karena tidak bisa menjaganya. Ibu hilang ya sudah hilang saja. Mungkin malah bagus. Teng Teng. Bagaimanapun juga, dia adalah ibumu. Bagaimana bisa kamu mengucapkan kata-kata seperti itu? Aku tidak punya ibu seperti ini. Kamu. Yan, kamu sedang apa? Dia hanya seorang anak. Aku memang benci dia. Kamu berani memukulku demi dia? Kalau kamu cari dia dan bawa pulang, aku tidak mau rumah ini lagi. Teng Teng. Teng Teng. King Yu. Kamu pulang. King Yu. Kamu ingat jalan pulang. Apa kamu sudah ingat semuanya? Akhirnya dia menyadarinya. Kine Henkyu. Tapi aku datang hari ini hanya untuk berpamitan. Kalau begitu, teruskan saja memerankan si dungu yang hanya bisa membuat masalah di matanya. Teng Teng merah. Kue ini dibeli untuk Tang Tang. Teng Teng makan. Nanti tidak marah. Tidak merah. Ternyata kue dari toko Tianfu yang biasa kita makan. Toko kue Tianfu ada di samping rumah sakit. Mungkin pemilik tokonya yang mengantarnya pulang. Iya juga. Dokter bilang, kecuali ada keajaiban medis, apa lagi yang kuharapkan? Teng Teng. Hugh. Kamu jelas-jelas sudah pergi. Kenapa masih kembali? Teng Teng. Aduh, anak Tang Tang ini. Si Sinjayo. Kamu sampai kapan lagi mau bertingkah seperti ini? Kamu masih merasa rumah ini belum cukup kacau? Teng Teng. Maaf. Ayah tidak seharusnya memukulmu. Sudahlah, antara ayah dan anak mana ada dendam semalaman? Baiklah kalau begitu. Aku maafkan kamu. Ngomong-ngomong, hari ini adalah hari terakhir pameran lukisanku. Kalau mau mengadakan lagi, harus tunggu tahun depan. Nanti kamu temani aku ya? Karena pameran lukisan hari ini belum selesai. Ngapain tunggu lain kali? Aku tidak bisa terus-terusan mengingkari janji. Maksudmu? Kira, pergi sekarang? Baik. Yeay, asyik pergi lihat pameran lukisan Tante Lin. Ayo. Aku cuma ingin berpisah dengan kalian dengan baik. Tapi kenapa bahkan kesempatan ini tidak diberikan padaku?
Kenapa kamu muncul di sini? Kenapa kamu merusak lomba atletikku? Xiaoyu. Baran d'Ilantétidac Bolet d'Imacan. Kotor. Xiaoyu. Kamu lapar, ya? Kalau begitu, Tante. Buatkan Camus Submani. Kamu mau minum, tidak? Xiaoyu. Sejak kamu kehilangan ingatan, yang paling kamu benci adalah sup manis. Kamu sudah kembali, kan? Kong? Tak disangka di keluarga ini. Yang paling peduli padaku ternyata Tensu. Tapi aku tidak bisa memberitahunya. Xiaoyu lapar. Kalau lapar, makan apa saja enak. Anak ini sungguh malang. Kupikir sudah membaik sedikit. Kalau begitu, Tante sekarang pergi, buatkan kamu makanan enak. KTPKU. Dan paspor di mana Youyan menyimpannya? Seharusnya ada di kamar ini. Akta cerai ini. Lin Su, aku pernah bilang mau bercerai? Siapa yang mengizinkanmu melakukan ini? Yan, kamu juga harus mempertimbangkan. Teng Teng, kalau ada yang tahu, dia punya ibu yang pikun, bahkan ludah sendiri saja tidak bisa dilap. Lingkungan tumbuh kembangnya nanti akan menjadi sangat buruk. Itu juga urusan keluarga kami sendiri, tidak perlu kamu yang repot. Kamu pikir aku mau ikut campur? Aku juga demi kalian. Dia sebelumnya rela berkorban demi anaknya. Sekarang berkorban sedikit lagi. Bagaimana lagi? Maaf. Dia akhirnya juga menyerah. Karena takut aku membebani anak perempuan kami. Atau dari lubuk hati, merasa aku memalukan? Mungkin keduanya ada padanya. Su Qingyu. Sebenarnya kamu menanjasai APA? Kamu seharusnya sudah paham dari dulu. Dia merawatmu. Hanyalah tanggung jawabnya. Kamu dan dia sudah lama tidak ada perasaan. Bercerai. Juga hal yang wajar. Sayel. Aku tidak punya uang tunai. HP juga entah kemana. Tidak punya uang. Aku tidak bisa pergi kemana-mana. Kamu mau mencuri, ya? Gelasku.
Dasar tidak berguna. Kamu tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Hadiah ulang tahunku saja. Kamu pecahkan. Itu dibuat oleh Tante Lin dan Ayah bersama-sama untukku. Apa yang bisa kamu ganti? Linsu. Linsu lagi. Kamu sangat menyukainya, ya? Aku ibumu kandung. Kenapa kamu? Sepuluh bulan mengandung. Menjadi bodoh selama 5 tahun untukmu. Bagaimanapun juga, kamu juga besar di sisiku. Kenapa bisa membenciku sampai segitunya? Karena kamu memang orang bodoh. Aku benci kamu. Sedangkan Tante Lin adalah pelukis terkenal. Dia bisa melukis. Rumah penuh dengan lukisan pemberiannya untukku. Kamu tidak bisa apa-apa. Kamu hanya bisa merusak. Kalau kamu tidak ada, aku, Ayah, dan Tante Lin pasti akan sangat bahagia. Kenapa? Aku hanya bodoh selama 5 tahun. Aku bukan mati selama 5 tahun. Kenapa? Kenapa rumah ini semuanya menjadi miliknya? Seolah-olah aku tidak pernah ada. Kenapa? Lepaskan lukisan Tante Lin. Kamu mau merusak lagi ya? Lepaskan lukisan Tante Lin. Kamu pecahkan lagi lukisanku. Aku benci kamu. Putriku yang kusayangi seperti harta karun. Sekarang di hati dan matanya, hanya ada orang lain. Lalu pengorbananku dulu, berarti apa? Tang Tang. Su Qingyu, Jiangang Gonggu Tang Tang. Kalau marah, tunjukkan padaku. Ayah, ibu menakutkan. Dia mau memukulku. Tang Tang. Apa yang kamu katakan? Su Qingyu. Kamu gila apa? Tante akan mengantarmu untuk dibalut. Orang yang sampai anak sendiri, diganggunya, kamu masih mau menahannya? Su Qingyu. Kenapa kamu bisa sebodoh itu sampai anak sendiri disakiti? Kamu mau memaksaku mengirimmu pergi dalam keadaan begini? Lepaskan aku. Si bodoh berani masuk juga. Kamu tahu ini tempat apa? Cepat pergi. Aku bukan si bodoh. Aku mau cari Ayan. Tidak mau pergi, ya? Akan kubunuh kamu. Xiao Yu. Dia istriku. Dia bukan orang bodoh. Zhou, Uzong. Maaf, saya tidak tahu. Zhou Zong, benar-benar tidak tahu. Besok kamu tidak usah datang lagi. Pergi dari sini. Istriku. Dia bukan orang bodoh. Dia adalah pahlawan bagi banyak anak. Kalau di kemudian hari, aku melihat ada yang mengganggunya lagi, aku akan membuatnya di Haicheng. Tidak bisa hidup tenang. Orang yang dulu begitu melindungiku, sekarang mulai sama seperti orang lain, memanggilku bodoh. Karena dia juga sama seperti orang lain, menganggapku seorang yang bodoh. Ternyata cinta terakhir yang tersisa, sudah lama terkikis habis. Sekarang di antara kita, mungkin hanya tersisa kebencian yang menyimpang. Aku bukan orang bodoh. Aku akan pergi sendiri. Su Qingyu, jangan main-main lagi seperti ini. 5 tahun. Perkataan seperti ini sudah kau ucapkan berkali-kali. Kuharap kau benar-benar bisa melakukannya. Meski hanya sekali. Sakit tidak? Lumayanlah. Gak apa-apa, cuma satu lukisan kok, lain kali Tante Lin gambar lagi. Papa Tante Lin,
Akhir pekan kita pergi ke taman hiburan lagi. Boleh ya? Seperti terakhir kali, pakai baju keluarga. Tante Lin, gambarkan kami lagi foto keluarga. Oke, tidak masalah. Nanti kemanapun Tang-Tang pergi, Tante Lin akan temani, oke? Tang Tang. Aku tidak bisa terus-terusan di sini, menghabiskan waktu. Meski tidak punya uang, aku harus mencari cara untuk pergi dari sini. Xiaoyu, kamu mau kemana? Ulang tahun Ayan. Aku mau beli hadiah untuk Ayan. Xiaoyu semakin paham ya. Sudat a eu Beliadia un Tuktuan. Tapi Tuan bilang, Sikyu tidak boleh keluar sendirian. Tante temani kamu. Tiansu. Aku. Selendangku hilang. Leher dingin, Xiaoyu bisa masuk angin. Lia Aku. Selendangnya mungkin tertinggal di mobil. Aku ambilkan di mobil. Kamutunggu di Sinia. Bos, aku mau gadai barang. Silakan du duc. Pas, gelang ini bisa digadai berapa? Ini gio hijau yang bagus. Sudah beberapa tahun umurnya. Kualitasnya sangat bagus. Anda yakin mau menggadainya? King Yu. Gelang tangan ini adalah peninggalan ibuku untukku. Kamu memakainya, seolah-olah ibuku juga mengakui kamu sebagai menantunya. Mulai sekarang, aku akan menemanimu musim semi pergi musim gugur datang. Tahan demi tahan. Kita nanti. Jangan pernah berpisah. Gadai. Dan lagi. Aku mau gadai mati. Ini dibelikan ibu untukku. YK. Xiaoyu. Sekarang dia semakin baik. Sudah tahu belikan hadiah untuk Tuan. Dari mana dia dapat uang? Ini. Dia pergi ke mana hari ini? Aku. Aku cuma ajak dia ke mall. Oh iya. Xiaoyu bilang syalnya hilang. Jadi aku ambilkan di mobil. Saat kembali, sepertinya aku lihat dia keluar dari rumah gadai. Rumah gadai? Tuan. Xiaoyu akhir-akhir ini sangat penurut. Dia bahkan bantu aku bersih-bersih. Diamement c'est maquin pintard. Sudah. Aku sudah tahu semuanya. Kamu sibuk dulu saja. Hello. Coba periksa. Apa yang dilakukan King Yu di rumah gadai hari ini? Bagus sekali. Aku segera bisa pulang. Xiu Qingyu. Di mana gelang yang kuberikan padamu? Kau tahu tidak, itu peninggalan ibuku yang sudah meninggal. Kamu menarikku sampai sakit. Bahkan peninggalan ibuku, bisa kau hilangkan. Sudah 5 tahun. Sampai kapan lagi, kau akan menyiksaku?
Lin Su memang benar. Kau sudah lama menjadi monster yang tak punya perasaan. Aku seharusnya sudah mengusirmu. Tenang saja. Zhou Yan. Kamu dan Tang Tang segera bisa terbebas dari monster seperti aku ini. Datang ke rumah ini. Sudah 7 tahun ya? Sekarang mau pergi? Lihat untuk terakhir kalinya saja. Sudah sampai. Cantik tidak? Kita yang dulu begitu saling mencintai. Kenapa jadi semakin menjauh? Maaf ya. Aku memecahkan gelasmu dan mengotori lukisanmu. Sebagai gantinya, aku akan membuat mama yang tidak kau inginkan menghilang. Bagaimana? Benarkah? Beberapa hari lagi adalah ulang tahun ayah. Tolong berikan ini padanya untukku. Sebagai kado ulang tahunnya. Atas namaku, ucapkan selamat ulang tahun padanya. Lima tahun yang lalu, aku tak bisa mengendalikannya. Tapi ketenangan untuk sisa hidupmu akan kukembalikan padamu. Ibu! Ibu mau ke mana? Ibu! Uyan, kenapa kamu tidak membawa Xiao Yu keluar? Apa kamu kasihan pada istrimu yang baru sembuh dari sakit? Baru sembuh dari sakit? Siapa yang baru sembuh dari sakit? Dr. Chen. Apa yang baru kamu katakan? Xiao Yu baru sembuh dari sakit. Kapan? Xiao Yu sudah sadar. Baru beberapa hari yang lalu. Aku yang memastikan diagnosisnya. Kenapa? Gila senangnya? Mulut besar kamu ini. Xiao Yu pasti ingin. Mon brick et jus pada, Uyan. Saat ulang tahunnya, kenapa kamu langsung mengatakannya sekarang? Iya, benar. Nanti pulang jangan sampai membongkar rahasia istrimu. Dia sengaja minta aku merahasiakannya. Kejutan. Xiao Yu paling tidak bisa menyiapkan kejutan. Tidak. Aku harus pulang dulu. Zhou Yan. Lama tidak bertemu. Apa Xiao Yu benar-benar sudah sadar? Tapi kenapa dia menyembunyikannya dariku? Dulu. Seharusnya aku biarkan kamu mati di tangan pedagang manusia. Su Qingyu. Kenapa kamu bisa begitu bodoh sampai menyakiti anakmu sendiri?
Apa kamu benar-benar mau memaksaku, Menggesermil? Bahkan barang peninggalan ibuku saja bisa hilang. Sudah 5 tahun. Berapa lama lagi kamu mau menyiksaku? Mungkinkah karena ucapanku beberapa hari ini membuatnya marah? Berhenti di pinggir sebentar. Sebelum kehilangan ingatan, Xiao Yu. Paling Sakamakan, bubur osmanthus dari toko Han. Aku akan membawakannya bubur osmanthus. Mungkin marahnya akan hilang. Bukankah ini cincin kawin aku dan Xiao Yu? Boss. Sinsen ini saya ambil. Anda benar-benar beruntung. Ini adalah satu-satunya barang di toko ini yang digadaikan untuk ketiga kalinya. Gadaikan. Nyonya, jelon ini masih mau digadaikan? Gadaikan cincin ini saja. Karena cincin ini sudah tidak penting lagi bagiku. Gadaikan untuk ketiga kalinya. Dia menggadaikan cincin pernikahan kita. Itu juga untuk ketiga kalinya. Boss. Cincin ini, berapapun harganya, saya mau beli. Ayah. Tidak ada di ruang tamu. Tidak ada di kamar tidur. Dia bisa pergi kemana lagi? Ayah. Mama menyuruhku memberikan kotak ini untukmu. Katanya ini milikmu, hadiah ulang tahun. Chelang. Selamat. Akhirnya kamu terbebas dari orang bodoh seperti aku. Teng Teng. Mamamu pergi kemana? Mama naik mobil dan pergi. Bagaimanapun aku memanggilnya, dia tidak menghiraukanku. Sepertinya berbeda dengan sebelumnya. Baju. Semuanya ada. Akta cerai. Aku bukan orang bodoh. Aku akan pergi sendiri. Dia tidak membawa apa-apa. Hanya mengambil akta cerai itu. Ternyata saat dia bilang akan pergi, bukan sekadar omongan marah. Dia benar-benar pergi. Ayah, Mama akan kembali? Bukankah kamu selalu membencinya? Selalu berharap dia pergi? Aku juga tidak tahu. Rasanya setelah dia pergi rumah ini jadi kurang sesuatu.
Mama sangat menyayangimu. Dia pasti akan kembali. Ayah, apa Mama sudah kembali? Sudah kuduga. Dia pasti tidak tega meninggalkanmu. Ayo. Linsu. Kenapa kamu? Kalian berdua kenapa? Ekspresinya seperti itu? Kecewa melihatku? Bukan. Kamu ini. Su Qingyu mengirimiku pesan. Katanya dia sudah pergi, menyuruhku merawat kalian. Jadi aku datang. Aku pergi. Jaga baik-baik mereka. Sepertinya dia sudah tahu segalanya. Jangan telepon lagi. Sudah aku telepon. HP-nya sudah dimatikan. Dan dia sudah tahu. Bukankah itu bagus? Dia sudah bodoh selama 5 tahun. Melakukan begitu banyak hal yang memalukan. Dia tahu bahwa di rumah ini, dia sudah tidak bisa tinggal lagi. Dia pergi. Bukankah itu yang selalu kamu inginkan? Ayan Teng Teng, lihat, ini apa? Lukisan yang dulu itu, tapi rusak karena Su Qingyu. Jadi aku menggambar ulang, satu lagi. Bagaimana, Teng Teng suka? Wah, lukisan Tante Lin bagus sekali. Kalau gitu kita cari tempat lain, untuk menggantungnya ya? Su Qingyu sudah pergi. Kita bertiga, akhirnya bisa bersama. Nanti, aku akan tinggal di sini, tidak pergi lagi. Teng Teng senang? Kalau begitu Papa, apakah Tante Lin bisa menjadi mamaku? Tentu saja. Yan, kamu setuju kan? Cepat semuanya. Lalu, kita makan sumsum lagi ya? Ada menu lain yang kamu mau? Yan, ini semua adalah masakan dari chef pribadi top luar negeri yang aku pesan khusus untuk kita. Untuk merayakan hari pertama, kita menjadi keluarga. Ayo, cicipi bola udang ini. Udang segar hari ini yang dipilih khusus. Kotorannya sudah dibersihkan. Xiaoyu, Lihat kamu ini, Tuan Kuma. bilang sekilas. Pengin makan onde-onde. Perlu sampai segitunya? Ayan sedang bad mood. Onde-onde buatan nenek adalah makanan favorit Ayan waktu kecil. Aku mau buatkan untuk Ayan. Kalau Ayan makan, moodnya pasti akan membaik. Hati-hati. Hati-hati. Aduh, pelan-pelan. Aigreko. Harus lebih lembut. Ayan tidak suka yang keras. Kacang merah dikurangi. Ayan juga tidak suka yang terlalu manis. Ayan, onde-onde ini kubuat. Kamu makan. Singkirkan, aku tidak mau. Ayan, onde-onde ini buatanku. Aku sudah coba. Enak sekali. Kamu makan. Rasanya ini. Kok sama persis dengan buatan nenek waktu kecil? Bagaimana kamu tahu rasanya? Ayan pernah bilang. Nenek bikin onde-onde. Kacang merah 1 sendok. Ketan dikukus 10 menit. Aku ingat semuanya. Ayan seneng? Senang.
Enak sekali. Aku juga mau makan. Ada apa, Ayan? Kenapa berani makan? Tidak cocok di lidah? Atau aku buatkan semangkuk sup untukmu? Tidak usah. Rasanya enak. Aku baru ingat. Ada beberapa dokumen di ruang kerja yang harus diselesaikan. Kalian makan saja dulu. Sudah larut begini masih harus urus dokumen? Bagaimana kalau aku sisakan makanan untukmu? Tidak perlu. Tidak selera. Tante Lin, aku juga tidak mau makan lagi. Aku ingin makan onde-onde buatan Mama. Kenapa kamu baju de serbo? Orang lain menabrakmu. Kamu tidak tahu menghindar sedikit pun? Lain kali aku akan lebih waspada. Ya. Ayan semangat. Ayan yang terhebat. Terima kasih semuanya. Hari ini orang yang paling ingin kusyukuri adalah pacar yang telah menemaniku selama 6 tahun penuh. Tanpa dukungan dan pendampingannya, tidak akan ada aku yang berdiri di atas panggung hari ini. Jadi, teman sekelas Su Qingyu. Maukah kamu menikah denganku? Ya. Aku mau. Kamu boleh mencium Penggantin wanita musik sekarang. Zhou Yan. Karena Qingyu sudah pergi, berusahalah untuk melupakannya. Bagaimana, Ayan? Ini hadiah ulang tahun yang kusiapkan untukmu. Saka, Kenapa kamu di sini? kenapa aku tidak boleh di sini? Su Qingyu sudah pergi. Tidak ada lagi hambatan antara kita berdua. Cepat pakai bajumu. Aku tidak mau. Yan, aku sudah menunggumu selama 5 tahun. Apakah kamu tidak menantikan momen ini? Zhou Yan, kamu. Xiao Yu baru saja pergi. Beri aku waktu lagi. Malam ini kamu tidur di sini dulu. Aku tidur di ruang belajar. Berdiri. Zhou Yan, kalau kamu berani pergi, aku akan melompat dari sini. Kamu mengancamku. Yan, kumohon jangan pergi ya. Aku tidak sengaja mengancammu. Kamu tahu, aku sudah menunggumu selama 5 tahun. Berapa banyak orang yang mengejarku dalam 5 tahun ini? Semuanya kutolak. Di hatiku hanya ada kamu dan Tang Tang. Aku hanya ingin berusaha sekuat tenaga, memberikan kalian rumah yang bahagia dan aman. Sekarang Su Qingyu sudah tidak ada.
Aku akan menggantikannya merawat kalian dengan baik. Jangan talak aku lagi, ya? Ya, Zhou-yan. Su Qingyu sudah pergi. Sudah 5 tahun. Kamu harus memulai hidup baru. Yan, tenang saja. Aku akan menjadi ibu dan istri terbaik. Aku akan merawat kalian dengan baik. Besok, ayo kita daftarkan pernikahan. Baik. Besok kita daftarkan pernikahan. Zhou-yan, aku ingin beli beberapa baju baru. Temani aku ya. Baik. Ya, ayo. Ini. Sama ini, Jangan. Yang lainnya bungkus semua untukku. Baik, Nyonya. Yan, kamu tidak akan menganggap aku boros, kan? Ini juga untuk kebaikanmu. Coba pikir. Selama ini, karena Su Qingyu, wajahmu sudah tercoreng. Kalau aku semakin berdandan cantik, orang lain akan semakin iri padamu. Dengan begitu, harga dirimu bukan akan kembali? Xiaoyu. Kamu suka? Kalau suka, aku belikan untukmu. Jangan. Kenapa? Ayan kerja keras. Aku tidak bol boros. Tidak apa. Satu baju, bisa berharga berapa sih? Tetap saja tidak boleh. Kalau aku bisa menghemat sedikit uang, kamu bisa pulang kerja lebih awal, dan lebih cepat menemaniku. Bodoh kecil. Yan, kamu mikir apa? Aku sedang berpikir. Perkataanmu ada benarnya juga. Kalau gitu, kita lihat gaun haute couture, yuk. Ya, ayo. Direktur Yo. Lao Yang. Kebetulan sekali ya, tak menyangka bisa bertemu denganmu di sini. Ini istri barumu? Dengar-dengar Xiao Yu sudah sadar. Kenapa? Baru sembuh kalian sudah bercerai, lalu cepat-cepat menikah lagi? Dia tidak bermaksud begitu. Mungkin hanya rindu Xiao Yu. Begini saja, kalian lanjut jalan-jalan. Kami duluan pergi. Mereka baru saja menikah. Ngomong begitu buat apa? Xiao Yu ikut dia. Dari nol, menderita begitu banyak, bahkan linglung selama 5 tahun. Bercerai Saja Sudak et Terlaluan. Dia malah cepat-cepat cari ganti. Wanita itu Mukanya seperti mata duitan. Mana ada yang bisa menandingi Xiao Yu? Sudah, ayo pergi. Yan, lihat, kalau ini cantik tidak? Cocok sekali dengan aku ya? Kalau suka, beli saja. Oh iya, sebentar lagi aku harus dinas. Baru pulang 3 hari lagi. Jaga baik-baik Tang-Tang. Ini. Sama ini. Bungkus semua untukku. Baik, Nyonya. Meneng. Hoki banget ya. Lagi. Ayan, kamu sudah pulang? Hari ini Bibi Su izin. Makanan ada di panci. Nanti kamu panaskan sendiri ya. Lin Su, Tang-Tang mana? Bukannya biasanya kamu yang jemput Tang-Tang? Kamu bilang apa? Ayah Tante Lin, kalian kenapa? Belum jemput Tang-Tang pulang sekolah? Tang-Tang takut sekali. Tang-Tang. Tang-Tang. Tang-Tang, kamu di mana? Tang-Tang. 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 Maaf, ini semua salah ayah. Ayah datang terlambat. Ayah, kenapa baru sekarang datang? Tang-Tang pikir kamu tidak mau Tang-Tang lagi. Aku rindu ibu. Ibu tidak pernah meninggalkan Tang-Tang.
Ini semua salah ayah. Ayah ajak kamu pulang ya? Zhouyan, Teng Teng, kalian sudah pulang. Tidak usah. Youyan, apa maksudmu? Aku cuma tidak jemput anakmu kan? Kamu semberebut siapa? Anakku, kamu bilang itu lupa? Kamu jelas-jelas sengaja. Kamu demi main mahjong. Sama sekali tidak berniat jemput Tang Tang. Aku main mahjong untuk diri sendiri, aku untukmu. Kamu tahu siapa di meja kartu hari ini? Siapa? Istri ketua asosiasi dagang. Aku temani mereka main kartu, untuk menjalin hubungan untukmu, membangun jaringan. Kamu tidak hanya tidak mengerti aku, malah menyalahkan aku. Jadi, ini bisa jadi alasanmu. Untuk tidak jemput Tang Tang? Lin Su. Dulu kamu bagaimana? Berjanji padaku? Kamu bilang akan merawat Tang Tang dengan baik. Ini yang kamu sebut merawat? Lalu bagaimana, Zhouyan? Kapan kamu menjadi sangat cengeng dan sensitif? Selama 5 tahun ini, bukannya selalu seperti ini? Sekali saja tidak tahan? Pergi. Tidur yang nyenyak, ya. Ayah pergi. Ayah, Ada apa, Tang Tang? bisakah kamu tidak pergi? Tang Tang takut gelap. Baik. Ayah di sini menemani Tang Tang. Ayah, ayah bisa nyanyikan bintang kecil untukku? Dulu mama setiap hari menyanyikan bintang kecil untukku. Baik, ayah nyanyikan untukmu. Bintang kecil, berkelip-kelip. Zaiau. Tang Tang demam 38,5 derajat, masih naik turun. Kamu tidak boleh masuk. Flu ini sangat menular. Kalau kamu tertular, aku harus merawat 2 orang. Teng Teng, Mama tidak takut tertular. Mama datang untuk menenangkan Tang Tang. Mama akan menyanyikan bintang kecil untuk Tang Tang. Tang Tang tidak akan merasa sakit setelah mendengarnya. Aku tidak mau pergi sana. Tang Tang, kemari. Twinkle, twinkle, little star. Betapa aku ingin tahu dirimu. Di atas dunia yang begitu tinggi. Seperti berlian di angkasa. Ayah, aku rindu mama. Bisa jemput dia pulang? Anda Nona Su, kan? Anda adalah? Saya sopir ayah Anda, Bapak dan Ibu. Ménurus et ya mangeant pu en appulant. Mereka tidak datang? Mereka sedang menunggu Anda di rumah. Ayo kita naik mobil dulu. Enam tahun. Akhirnya aku kembali ke Beijing. Entah bagaimana kabar ayah dan ibu. Sekarang, Xiaoyu, Kamu harus pikir matang-matang. Kamu baru saja memenangkan kejuaraan pacuan kuda. Kalau sekarang kamu pergi menikah, sama saja menghancurkan masa depanmu. Betul sekali. ayah, ibu. Aku tahu kalian tidak suka Youyan. Tapi sekarang aku mengandung anaknya. Meskipun kalian tidak setuju, aku akan tetap bersamanya. Seumur hidupku, hanya dia yang mau kumiliki. Xiaoyu, Xiaoyu. Dulu aku menikahi Youyan, tanpa mempedulikan penolakan orang tua. Jadi selama bertahun-tahun ini, mereka tidak pernah datang menengokku. Kembali dalam keadaan memelukkan seperti ini. Apakah mereka akan memaafkanku? (2120 hari). Anaku. Selamat datang pulang. Ayah, ibu. Lihat kamu,
kurus sekali. Makanyang banyak. Cukup, aku sudah kenyang. Xiaoyu, kamu tidak tahu, selama kamu pergi bertahun-tahun ini, ibumu sangat merindukanmu. Begitu dengar kamu mau pulang, dia langsung senang, kayak anak kecil. Barusan kami berdua, sengaja sembunyi di rumah, mau kasih kejutan buat kamu. Ayah, Ibu, aku yang salah pada kalian. Aku. Sudah. Jangan dibahas lagi. Sudahlah, nak. Camille se muat à eux. 5 tahun yang lalu itu. Waktu kamu baru-baru kena musibah, aku sama ayahmu. Pernakari Camus que échant. Tapi Xiao Yan itu. Dia bilang kamu pergi ke luar negeri berobat. Kami sama sekali tidak bisa ketemu kamu. Terus. Kami cari kamu berkali-kali lagi. Tapi Xiao Yan itu. Dia menyembunyikan kabar tentangmu. Kami sama sekali tidak bisa menemukanmu. Ayahmu kan pekerjaannya khusus. Kami terpaksa balik lagi ke Beijing. Kalau saja aku tahu dari dulu, dia tidak punya hati nurani seperti itu. Waktu itu, harusnya aku nekat masuk. Aku bawa kamu pulang. Sudahlah, sudah. Karena sudah bercerai. Nama orang ini, jangan kita sebut lagi. Biarkan masa lalu berlalu. Orang harus melihat ke depan. Hanya saja. Xiaoyu, kamu harus ingat. Di sini selamanya adalah rumahmu. Kedepannya, apapun yang terjadi, kamu harus segera kasih tahu ayah dan ibu. Ayah dan ibu akan selamanya ada di sampingmu. Ayah, ibu. 6 tahun. Aku tidak bisa menemani kalian. Sisa hidupku nanti. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Hanya menemani kalian. Berbakti dengan baik pada kalian. Bagus. Makan. Makan, banyakin makannya. Banyakin makannya. Xiaoyu, coba lihat. Aku beli ayam kampung di pasar. Gendut banget. ayah, Aku bantu. Aku, ayamku kabur. ayah, Kamu panaskan wajan dulu. Lalu masukkan bawang, jahe, dan bawang putih. Camus Lupin et Masukan Mignac. Cepat, cepat, cepat. Masukan Mignac. Cepat pergi, cepat pergi. Ibu, kamu makan. ayah, Kamu juga makan. Baik. ayah, Ibu, maaf, semua karena aku. Baru membuat kalian sekarang. Baru makan siang. Tidak apa-apa, aku sudah lama. Tidak makan makanan pesan antar. Kebetulan ganti selera. Betul, kamu tidak tahu ya. Aku setiap hari makan masakan ibumu. Aku sudah bosan sejak lama. Aku kebetulan ingin ganti selera. Bapak Chou. Kamu keterlaluan. Kamu malah menjelekkan keterampilan masakku. Kalau begitu besok kamu sendiri. Jangan. Istri tersayang. Aku salah. Mazakanmu. Yang paling enak. Xiu Qingyu, sudahkah aku memperingatkanmu, jangan sembarangan menyentuh barang-barangku. Ian, tidak, bukan aku yang menyentuhnya. Bukan kamu. Di rumah ini selain kamu, siapa lagi yang tidak tahu batas seperti ini, sembarangan masuk dan menyentuh. Ian, benar-benar bukan aku. Kamu membuat masalah, kamu malah berbohong. Hari ini kamu tidak dapat makan. Kapan kamu menyadari, kapan baru datang mencariku? Kue teh ini jelas-jelas, saat kamu membersihkan, tidak sengaja jatuh pecah. Kenapa malah menyiram air kotor? Ke istri. lagi pula istri itu bodoh. Demarahi ya demarahi saja. Kalau aku mengaku, gaji bulan ini hilang. Sekarang aku baru mengerti. Ternyata di dunia ini, selain orang tua, tidak ada orang yang akan selama 10 tahun seperti sehari. Mensen Teku. Anak bodoh, apa yang kamu pikirkan? Aigreko. Lihat apa ini. Formulir Berkira. pendaftaran kompetisi berkuda. Ayah, Ibu, Killian, ingin aku kembali lagi, mengikuti kompetisi berkuda. Dulu, untuk menikah dengannya, kamu rela meninggalkan
Olahraga berkuda yang sangat kamu cintai, meninggalkan masa depan yang begitu cerah. Aku dan ayahmu sangat tidak rela. Tapi aku sudah 6 tahun. Tidak menyentuh kuda. Sekarang, cara memegang. Tali kekang saja. Aku sudah lupa. Kalau aku ikut kompetisi dalam keadaan seperti ini, bisa tidak ya? Tenang saja. Pasti bisa. Xiao Yu Kami. Selalu yang terbaik. Aigreko. Makan, makan. Aigreko. Yan, Teng Teng. Kalian sudah pulang. Aku suruh Bibi Su menghangatkan makanan untuk kalian. Tidak usah. Aku dan Tang Tang sudah makan. Aku kan cuma waktu itu. Lupa menjemput Teng Teng. Sudah berapa hari ini? Enggak mau ngomong sama aku? Ternyata karena rindu mantan istrinya ya. Cuma kompetisi berkuda. Cuma juara. Aku juga bisa. Nanti kalau aku menang, kompetisi berkuda, Pendengen Ayan akan kembali padaku. Nanti dia akan lupa Su Qingyu dan melihat kebaikanku lagi. Cantik. Lompatan sempurna. Su Qingyu berhasil melewati rintangan terakhir. Selamat atas kemenangannya sebagai juara kompetisi berkuda ini. Nonak Su. Anda Baslu? Nonak Su, lama tidak berjumpa. Akhirnya kamu kembali. Dengar-dengar kamu mau ikut kompetisi berkuda. Ini kuda yang sengaja ku minta orang untuk diimpor dari luar negeri untukmu. Sekor kuda darah murni. Keturunannya murni, daya ledak dan stabilitasnya top. Namanya Zhu Yifeng. ini untukmu. Coba rasakan. Tidak. Baslu, aku. Ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Nonak Su. Ini bukan hadiah. Ini adalah ungkapan rasa terima kasih saya. Kasus penculikan tahun itu, anak saya juga termasuk di dalamnya. Kalau bukan karena kamu, mungkin dia tidak akan punya kesempatan untuk tumbuh besar. Bapak Lu terlalu berlebihan. Menyelamatkan orang memang sudah seharusnya saya lakukan. Lagi pula, ayah saya bilang, selama bertahun-tahun ini, kalian untuk membalas budi, sudah memberikan banyak dukungan sumber daya untuk Youyan. Ungkapan terima kasih Bapak, saya sudah terima semuanya. Kami memberikan dukungan sumber daya untuk Youyan, Memang bertujuan untuk membalas budi kamu. Tapi kami juga benar-benar tidak menyangka. Dia ternyata sama sekali tidak menggunakannya untukmu. Asalkan kamu mau, kami bisa menarik kembali. segala sesuatu yang diberikan kepada Juyan. Selama bertahun-tahun ini, dia terhadap saya juga bisa dibilang sudah menjalankan kewajibannya. Pada dasarnya, sebenarnya dia juga tidak melakukan hal yang merugikan saya. Legipula, Perserayan, adalah keputusan yang sudah saya pikirkan matang-matang. Kalian tidak perlu demi saya menarik kembali semua yang diberikan kepadanya. Hanya saja ke depannya, tidak perlu lagi secara khusus memberinya perlakuan istimewa apapun. Masing-masing menjalani hidup dengan baik. Semuanya baik-baik saja. Kuda ini benar-benar tidak bisa saya terima. Sudah 6 tahun, saya tidak memegang tali kekang. Menggunakannya benar-benar sia-sia. Bagaimana kalau begini? Kalau kamu benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, temanilah saya memilih seekor kuda di kandang kudamu ini, lalu jual dengan diskon kepada saya saja. Baik. Memilih kuda. Pertama, lihat warna bulunya. Kedua, lihat sorot matanya. Ketiga, lihat hidungnya yang lembab. Kuda yang sehat. Tidak bisa menyembunyikan semangatnya. Lihat dia. Matanya bersinar terang. Seperti berisi galaksi bintang. Bulu halus dan berkilau. Tadi saat menariknya, napasnya juga tidak terburu-buru atau gelisah. Sangat stabil. Sekilas terlihat kuda yang dasarnya kokoh. Kuda yang bagus. Nona Su memang punya selera yang bagus. Kuda ini adalah hasil persilangan darah murni dan darah hangat. Kuda darah hangat hasil perbaikan. Sifatnya jinak dan mudah dikendalikan. Daya ledaknya tidak kalah dari kuda darah murni. Hanya saja, di peternakan kuda milikku ini, dia kalah pamor dengan kuda-kuda terkenal lainnya. Tapi, kurasa aku tahu kenapa kamu memilih kuda ini.
Tuan Lu, coba ceritakan. Kenapa aku memilihnya? Karena dia mirip sekali dengan kuda yang kamu tunggangi saat juara dulu. Baik langkahnya maupun sikapnya. Nyaris sama persis. Kalau aku tidak salah ingat, kuda ras murni yang menemanimu juara dulu. Itu. Bernama Shandian. Benar kan? Itu kamu juga tahu? 7 Anja. Jauh sebelum kasus penculikan itu, aku sudah mengenalmu. Balapan di mana kamu juara dulu, aku salah satu penontonnya. Sebenarnya, aku buka peternakan kuda ini untuk menunggumu kembali. Tante Shu, kamu akhirnya kembali. Aku sangat merindukanmu. Kamu. Aku ingat sekarang. Kamu Yan Yan. Sekarang sudah besar sekali. Waktu pertama kali Tante Su bertemu denganmu, kamu masih anak kecil yang ingusan. Kata ayah, dulu kamu terluka parah untuk menyelamatkan kami. Aku selalu ingin menjengukmu, tapi tidak pernah ada kesempatan. Tidak apa-apa. Tante senang melihat kalian sekarang. Tumbuh dengan selamat dan sehat. Apapun yang dikorbankan, semua itu sepadon. Kalau begitu, Yan Yan harus cepat besar. Nanti giliran Yan Yan yang melindungi Tante Shu. Yan Yan anak yang baik. Tuan Lu, Yan Yan sangat disukai orang. Istri Tuan, pasti banyak mengajarinya ya? Aku tidak punya istri. Yan Yan sebenarnya adalah keponakanku. Dia dititipkan padaku oleh kakakku dan iparku. Sebelum mereka pergi. Kalau bukan karena kamu waktu itu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi mereka. Tante Shu, bagaimana kalau kamu jadi ibuku saja? Lagi pula ayah juga suka. Nonak Su. Anak kecil bicara apa adanya. Jangan dipikirkan. Masa sih? Aku juga sangat menyukainya. Kalau begitu, Nona Su, karena kamu sangat menyukai Yanyan, bagaimana kalau kamu jadi ibu angkat Yanyan? Aduh ini terlalu cepat. Aku baru pertama kali ketemu dia. Tante Shu, sejak kecil, Yan Yan adalah anak yang tidak punya ibu. Kalau Tante Shu juga menjauhi aku, maka aku benar-benar akan jadi anak yang tidak diinginkan. Bukan begitu. Aku tidak menjauhimu. Aku mau jadi ibu angkatmu. Diam saja apa? Cepat panggil ibu angkat. Ibu angkat. Su Qingyu, kamu benar-benar licik. Baru pergi beberapa hari, langsung ikut kompetisi yang menarik perhatian banyak orang ini. Pasti cuma ingin mendapat perhatian Youyan dan Tang Tang. Ku beritahu kamu, aku sudah bersama Youyan. Sekarang aku adalah Nyonya You. Youyan dan Teng Teng, mereka berdua juga datang hari ini. Tapi untuk mendukungku. Oh ya, selamat ya, Nyonya Zhou. Su Qingyu, aku pasti akan mengalahkanmu. Yang bisa berdiri di samping Youyan. Hanya aku. Nyonya Zhou Pikas. Sampai segitunya kamu berusaha. Baiklah, kamu suka sekali jadi ibu tiri. Jadi saja sampai puas. Su Qingyu. Ayah, kamu pernah bilang Mama pernah juara pacuan kuda. Apa kita akan melihatnya di sini? Ibumu pikun bertahun-tahun. Sekarang meski sudah sadar, tapi kemampuan berkudanya sudah hilang. Hari ini, sepertinya dia tidak akan muncul. Yang tampil sekarang adalah juara pacuan kuda ke-30. Juaranya, Shu Qingyu. Ayah, itu Mama. Itu Mama yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Xiao Yu. Yan. Dia benar-benar kembali. Sama persis seperti dulu. Semangat Mama. Xiao Yu. Semangat Mama. Semangat. Xiao Yu. Semangat Ibu Angkat. Semangat Mama. Semangat. Semangat. Semangat, semangat. Ana, kenapa waktu aku naik panggung, nggak ada suara sama sekali? Youyan dan Tang Tang mana? Ternyata mereka memang nggak bisa melupakan Su Qingyu. Su Qingyu, kamu benar-benar mau jadi wanita baik-baik, tapi sekaligus mau dianggap suci. Di mulut bilang, nggak suka jadi Nyonya You, tapi malah ninggalin suami dan anak sendiri, buat jadi ibu tiri orang lain. Lin Su. Dengar-dengar pameran lukisanmu di kota utara. Tertahan ya?
Maksudmu apa? Kamu seharusnya tahu. Sebenarnya kamu punya kemampuan seberapa. Dulu, pameran lukisanmu bisa terus diadakan. Karena di panel juri, duduknya teman-temanku. Sekarang hubungan itu udah nggak ada. Menurutmu, masih bisa diadakan nggak? Jangan omong kosong. Lukisanku bisa masuk pameran. Karena aku berbakat. Aku bilang, kenapa lukisanku belakangan ini selalu nggak lolos verifikasi. Ternyata kamu yang main belakang. Kamu cuma iri sama aku. Kamu punya kemampuan seberapa? Kamu sendiri yang tahu. Sebenarnya ada berapa orang yang lihat lukisanmu? Kalau Bukan Zhouyan, menurutmu masih ada siapa yang mau beli lukisanmu? Karena kamu merasa bakal menang? Mari kita bertaruh. Kalau kamu menang, aku akan minta temanku melewatkan pameran lukisanmu. Kalau kamu kalah, maka kamu harus pergi dari dunia Youyan dan Tang Tang untuk selamanya. Meski aku sudah cerai, aku nggak akan izinkan siapapun menyakiti anakku. Baik. Aku nggak akan kalah. Kita lihat saja nanti. Xiao Yu, Semangat mama angkat. Semangat mama, semangat mama. Xiao Yu, Mama angkat. Mama angkat. Xiao Yu. Semangat. Semangat mama angkat. Xiao Yu, Semangat mama. Xiao Yu. Mama, semangat. Nggak boleh. Dia nggak boleh menang. Semangat, semangat. Xiao Yu. Xiao Yu, Xiao Yu. Selamat kepada Shu Qingyu. Kambali Dangan Penuke Jayan Sepertise au rang Raja. Merebut gelar juara turnamen berkuda ke-36 dengan dominasi. Menruskan Legenda di Arena. Xiao Yu. Po. Ayah dan ibu menang, ibu hebat. Kalau gitu, ayo kita ucapkan selamat ke ibu. Ayo. Keikuku. Keikuku. Yan. Tang Tang. Xiao Yu. Selamat ya, kamu juara lagi. Ibu hebat sekali. Terima kasih. King Yu. Selamat untuk juara kita. Selamat untuk juara kita. Terima kasih. Ibu angkat. Tadi waktu kamu melewati garis finish, kamu keren banget. Aku sudah ambil banyak foto buat kamu. Coba lihat. Biar aku lihat. Wah, foto-foto Yan bagus sekali, hebat. Ya, mereka siapa? Apa mereka datang untuk merebut ibu dari kita? Xiao Yu, mari kita bicara. Mantan suamimu itu perlu bantuan? Oh, tidak usah. Aku bisa urus sendiri. Aku cuma punya waktu 10 menit. Sebentar lagi aku harus ikut upacara pemberian penghargaan. 10 menit cukup. Xiao Yu, aku tahu. Kamu masih menyalahkanku. Karena saat kamu tidak sadar, aku menceraikanmu. Aku waktu itu ingin melindungi lingkungan tumbuh Tang Tang. Aku juga tidak berselingkuh. Aku juga tidak bersalah padamu. Jadi, Youyan, aku tidak pernah menuduhmu. Sedikit pun. Bukan begitu? Aku mau pergi. Karena aku mau pulang ke rumahku sendiri. Pulang ke rumah sendiri? Bukankah itu rumahmu juga? Kamu sangat sadar. Kamu tahu itu bukan rumahku. Xiao Yu, kamu mau bertengkar denganku, boleh saja. Bahkan kamu bisa memakiku. Tolong jangan tinggalkan aku dan Tang Tang, boleh? Asalkan kamu kembali.
Apapun yang kamu mau akan kuberikan. Sekarang ini, aku hidup dengan sangat bebas. Aku tidak ingin menjadi istri siapapun. Aku juga tidak ingin menjadi ibu siapapun. Aku hanya ingin hidup untuk diriku sendiri. Tolong hargai aku. Xiao Yu. Apakah kamu tega meninggalkan Tang Tang? Tang Tang sudah besar. Dia bukan lagi by Kessel, yang bergantung pada orang lain seperti dulu. Dalam 5 tahun terakhir, kamu menjadi ayah sekaligus ibu. Aku percaya kamu pasti bisa terus memainkan peran ini dengan baik. Kalau kamu butuh, aku bisa memberimu uang nafkah. Xiao Yu. Kamu tega banget ya? Kita sudah bersama 13 tahun, 13 tahun penuh. Kenapa kamu mau pergi dari aku dan Tang Tang? Zhou-Yan, kamu tahu kapan aku benar-benar sadar? Saat kamu bilang, berharap aku mati total di tangan penculik hari itu. Sejak hari itu, kita sudah tidak akan bisa bersama lagi. Ayo, upacara pemberian penghargaan mau dimulai. Ayah, ibu sampai sekarang belum pernah memelukku sekalipun. Aku sudah lupa wajahnya seperti apa. Dia kayaknya beneran gak mau kita lagi. Tang Tang. Ayah nggak akan biarkan kamu jadi anak yang nggak punya ibu. Berselang. Ayo, ayo, ayo. Selamat ibu angkat, sukses di awal, menambah keindahan, terus raih prestasi. Yanyan baru kelas 1 SD, udah bisa banyak peribahasa. Pintar banget. Lebih hebat dari Xiao Yu, waktu kecil dulu. Bukan, ayah. Kenapa kamu tiba-tiba buka lagi masa laluku? Ibu angkat jauh lebih hebat dari aku, kata guru. Setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Aku dan ibu angkat berada di bidang yang berbeda, masing-masing bersinar. Xiao Lu. Didik Yanyan dengan baik sekali. Yanyan sendiri yang pintar. Cepat menyerap pelajaran. Di kompor masih ada sup yang kurebus. Aku lihat dulu. Menurutku, Xiao Lu ini orangnya sungguh bagus. Pagi-pagi sekali hari ini. Udah datang nemenin aku mancing. Seketika itu juga, dapat seekor ikan lele besar. Bilang juga, mau kasih kamu gizi yang baik. Iya kan? Anak Xiao Lu ini ya, hatinya baik, tangan juga lihai. Orang yang berpengalaman, pasti bisa lihat. C'est Carandia. Matanya cuma ada kamu. Pertimbangkan dong. Ayah, ibu. Aku sekarang benar-benar nggak sempat mikirin ini. Kekosongan 5 tahunku itu. Butuh berapa lama waktu buat mengejarnya kembali. Lagi pula, aku masih punya banyak hal yang belum selesai, yang harus kulakukan. Ayah, ibu angkat nggak tertarik sama kamu, kayaknya daya tarikmu masih kurang. Enggak apa-apa. Masih ada waktu panjang. Sudah menunggu bertahun-tahun ini. Enggak masalah, nunggu lebih lama lagi. Pergi semua. Tenshu. Kau sudah lama di keluarga You. Dulu saat Xiao Yu mengalami musibah, kau sudah merawatnya bertahun-tahun. Kenapa tiba-tiba bilang mau pergi ya? Walaupun pikiran Xiao Yu tidak jernih, tapi sifatnya penurut. Sangat mengerti. Merawatnya sama sekali tidak terasa lelah. Tapi Nona Lin itu, saya benar-benar tidak bisa melayaninya. C'est dit quitte pain. Beberapa hari ini, Nona Lin sudah memaksa pergi. Doigt pendentu. Mazakan Yang dibua sedikit tidak sesuai. Dengan seleranya, langsung diajungkan seluruh piring ke lantai. Membersihkan rumah agak sedikit lambat. Langsung menunjuk hidung menghina kami. Bahkan saat menuangkan air untuknya, selalu banyak permintaan. Bilang suhu airnya salah.
Tulang tua saya ini benar-benar tidak tahan dengan gangguan seperti ini. Tansu. Jangan buru-buru pergi dulu. Tentang Lin Su, saya akan menasihatinya dengan baik. Membuatnya menahan sedikit sifatnya. Kau sudah lama di keluarga Yo. Sudah seperti keluarga sendiri. Maaf, Tuan. Sebenarnya saat Xiao Yu pergi, saya sudah ingin pergi. Rumah ini tanpanya terasa sangat hampa. Melihat Nona Lin mengambil posisinya, Dis à Tisseya. sangat tidak enak. Kebetulan lewat kejadian ini, Seya Suda benar-benar bu la tekad. Jangan taon Seya lagi. Oh ya, Tuan Zu. karena saya sudah mau pergi. Beberapa hal harus saya beritahu Tuan, agar Tuan tidak terus dibohongi. Dulu Sol Sekolah Tantan. Waktu acara olahraga, Bukan Xiao Yu. yang datang sendiri, itu Nona Lin itu. Diam-diam membawa Xiao Yu ke sana. Hanya ingin membuat Xiao Yu malu di depan banyak orang tua. Lalu waktu itu, konferensi pers perusahaan Tuan yang go public. Xiao Yu ngompol di depan umum. Tuan selalu mengira itu Xiao Yu. Pikirannya tidak jernih, tidak mengerti. Sebenarnya bukan. Masih Nona Lin itu Dia diam-diam menipu Xiao Yu. minum beberapa gelas besar jus, lalu sengaja menahan, tidak membiarkannya ke toilet. Hanya ingin membuat Xiao Yu memalukan diri di depan banyak tamu. Memalukan Tuan. Mana orangnya? Orangnya pada mati di mana? Aku mau minum. Sudah cukup kamu berulah? Zhou Yan, apa maksudmu? Kau jijik sama aku karena sekarang aku pincang ya? Kubertahu. Aku jadi begini semua karena kau. Karena aku? Karena aku apa? Kamu sendiri yang nekat ikut turnamen berkuda, Jelapangan, pakai Karlisik, untuk menyakiti King Yu. Hasilnya, kena batunya sendiri, kakinya patah. Sekarang malah balik menyalahkan. Kalau bukan karena kamu masih memikirkannya, mana mungkin aku bisa cari cara untuk membuktikan diri di depanmu? Intinya, ini semua salahmu. Dulu kenapa aku tidak melihat? Hatimu begitu jahat? Saat King Yu masih bodoh dulu. Bagaimana kamu menghitungnya? Bagaimana kamu mengerjainya? Sekarang aku sudah tahu semuanya. Sekarang kamu istirahatlah dulu. Aku tidak ada waktu untuk main sandiwara lagi. Zhou Yan, aku masih istrimu sekarang. Kita sudah menikah. Kamu tidak bisa meninggalkanku seperti ini. Lin Su. Aku sangat berterima kasih padamu atas semua yang telah kamu berikan selama ini. Jadi, semua yang ada di Haicheng akan kutinggalkan untukmu. Termasuk villa ini. Besok aku akan minta pengacara menyiapkan surat perjanjian cerai dan mengirimkannya padamu. Kamu mau meninggalkan Haicheng? Kamu mau mencari Su Qingyu? Berani-beraninya kamu pergi. Kalau kamu berani melengkapi aku bunuh diri di depanmu. Silakan. Kalau kamu mau. Coba saja. Aku tidak rela. Aku sudah berkorban begitu banyak. Kenapa kamu masih mau meninggalkanku? Tang Tang. Kita harus pergi. Papa, apa kita akan pergi cari Mama? Ayah. Kita pergi ke Beijing. Mencari mama. Kita sekeluarga. Secara akan berkumpul lagi. Ayo. Semangat. Mami, kita menang. Yanyan hebat sekali. Anda pasti Mama Yanyan, ya? Waktu rapat orang tua dulu, selalu Papa Yanyan yang datang. Ini pertama kalinya saya bertemu Anda. Bukan. Aku maminya Yanyan. Hari ini papanya ada urusan dinas. Jadi aku yang menggantikannya datang. Sebenarnya ingin minta saran dari Anda. Yanyan memang terlalu hebat. Setiap mata pelajaran. Selalu dapat peringkat pertama seangkatan. Iya,
Bulan lalu dia ikut lomba matematika dan dapat juara 1. Kami semua ingin tahu, orang tuanya, bagaimana cara mendidik anak. Aku juga ingin tahu papanya. Bagaimana cara membuatnya jadi sepintar ini? Mami? Mami minum air. Terima kasih, Yanyan. Kalau saja Tangtang bisa sepintar Yanyan, aku pasti lega. Mami, terima kasih sudah datang hari ini menemaniku ikut pesta olahraga. Yanyan, jangan sungkan sama Mami. Kamu sudah mengundangku ikut pesta olahraga. Mami sudah sangat senang. Mama. Xiao Yu. Zhouyan, kenapa kamu bawa Tangtang? Kei Bei Cheng? Dia baru masuk kelas 1 SD. Kamu izinkan dia bolos berhari-hari. Pelajarannya ketinggalan, bagaimana bisa dikejar? Aku tidak mengizinkannya absen. Aku urus perpindahan sekolahnya. Hari ini aku bawa dia ke sini untuk mendaftar di SD Kota Utara. Kamu langsung urus perpindahan sekolahnya? Zhouyan, apa kamu tahu, anak kecil sering berganti lingkungan, ikut orang dewasa ke sana kemari. Betapa tidak baiknya itu bagi ritme psikologis dan pertumbuhannya. Jadi kali ini setelah aku datang, aku tidak akan pergi lagi. Zai'ao. Sudah kuduga kamu masih peduli padaku dan Tangtang. Apa yang kamu bicarakan? Aku hanya tidak ingin Tangtang, karena sikapmu yang semaunya sendiri, menjadi tersakiti. Tidak ada hubungannya denganmu. Zai'ao. Aku tidak bercanda denganmu. Aku tinggalkan segalanya di kota laut. Datang ke kota utara untuk memulai dari awal. Aku dan Tangtang akan terus menunggumu, menanti kepulanganmu. Zhouyan, sudah kubilang padamu. Kita sudah putus. Tidak mungkin lagi seumur hidup. Mengapa kamu tidak bisa menghargai keputusanku? Zai'ao. Zhengqian Tekat. Berikan aku satu kesempatan lagi, sekalipun hanya sekali. Kesempatan untuk menebus kesalahan Bol? Mama. Tang Tang. Halo, kamu. Halo, ada apa? Aku tanya kamu, apa kamu tidak punya ibu sendiri, sampai harus nempel terus ke mamaku? Aku tidak berniat menempel pada ibu angkat. Hanya saja ayahku ada urusan, jadi ibu angkat yang menggantikannya, menemaniku ikut lomba olahraga. Aku tidak peduli, dengar ya, itu mamaku, jauh-jauh dari mamaku. Kamu terlalu semena-mena. Ibu angkat bukan milik pribadimu. Mengapa aku harus menjauh darinya? Berani-beraninya kamu memukulku? Mama hanya boleh menjadi mamaku sendiri. Kalau tidak percaya, coba lihat di antara kita, siapa yang akan dia bantu. Mama. Tang Tang. Tang Tang. Tang Tang, cepat bangun. Kamu bagaimana? Cepat bangun. Tangtang bagaimana? Kamu jatuh di bagian mana? Sakit tidak? Mama, dia mendorongku. Dia mendorongku jatuh dari tangga. Aku sakit sekali. Bukan aku. Aku tidak mendorongnya. Dia jatuh sendiri. Kamu masih kecil, sudah sejahat ini. Bagaimana orang tuamu mendidikmu? Benar-benar tidak. Benar-benar bukan aku. Aku benar-benar tidak mendorongnya. Kakak, kamu benar. Masih kecil sudah penuh kebohongan. Bagaimana sebenarnya orang tuanya mendidik? Jadi, Zhouyan, sebenarnya bagaimana caramu mendidik anak? Zai'ao. Apa maksudmu? Tang Tang, katakan, apa kakak Yanyan yang mendorongmu? Ya, dia yang mendorongku. Tang Tang, katakan pada mama, dia tanpa alasan apa pun. Kenapa mendorongmu? Karena dia. Dia merebut mama dariku. Aku tidak mau memberikannya. Lalu dia langsung main tangan. Tang Tang, lihat mata mama. Katakan pada mama. Apa benar Kak Yanyan yang mendorongmu? Xiao Yu, jangan terlalu memaksa anak. Tia. Diam kau. Tang Tang. Di sini ada CCTV. Apa benar Yanyan yang mendorongmu? Kita lihat saja nanti. Tapi Mama tidak ingin sampai ke situ. Mama ingin mendengar kebenaran langsung darimu.
Maaf, Mama. Aku seharusnya tidak berbohong. Aku tidak akan melakukannya lagi. Orang yang harus kamu minta maaf bukan Mama, tapi Yan Yan yang kamu fitnah. Pergi minta maaf padanya. Maaf. Teng Teng, kamu berbuat salah. Minta maaf dengan suara kecil seperti ini. Itu tidak benar. Kamu harus berani menghadapi kesalahanmu sendiri. Keras sedikit. Ungkapkan permintaan maafmu dengan jelas. Maaf, Kak Yan Yan. Aku seharusnya tidak memfitnahmu. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tidak apa-apa, aku memaafkanmu. Jangan menangis lagi. Zhou-Yan, sebenarnya kamu, bagaimana mendidik anak? Aku menitipkan Tang-Tang padamu. Aku benar-benar buta. Zhou-Yan, kamu sebenarnya, bagaimana mendidik anak? Selama 5 tahun penuh. Dalam masa pertumbuhan. Teng Teng, sebenarnya kamu memainkan peran sebagai ayah seperti apa? Hanya diam saja melihat wanita Lin Su itu membuat Tang-Tang menjadi seperti ini? Aku juga tidak tahu. Teng Teng akan berubah seperti ini. Kalau kamu tidak bisa mendidik Tang-Tang, aku tidak keberatan memperebutkan hak asuhnya. Xiao Yu, kamu benar-benar mau bersikap kejam seperti ini padaku? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Xiao Yu, aku benar-benar salah. Lihatlah Teng Teng. Dia tidak bisa hidup tanpa Mama. Dari kecil dia tidak bisa hidup di dunia tanpa seorang ibu. Jadi menurutmu, mendidik Tang-Tang sampai jadi begini karena aku yang tidak ada? Zhou-Yan, kamu lebih tahu dari siapapun. Kamu lebih tahu dari siapapun. Kenapa aku tidak ada selama 5 tahun itu? Aku sangat kecewa padamu. Lepaskan tanganku. Tidak akan. Kalau lepas, aku kehilangan segalanya. Bahkan hakmu untuk membenciku juga akan hilang. Kumohon. Maafkan aku sekali ya. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Kamu baik-baik saja? Tuan Zhu. Kamu dan Xiao Yu sudah bercerai. Tolong jaga sikap. Ini urusan kami berdua. Kapan giliran orang luar seperti kamu ikut campur? Orang luar? Kurasa Tuan Zhu. Salah paham tentang identitasku. Aku adalah ayah dari anak angkat Xiao Yu, sekaligus orang yang mengejarnya. Aku punya tanggung jawab dan kewajiban untuk melindunginya dari gangguan. Siu Qingyu, kamu tidak kembali karena dia, ya? Kamu sudah dekat dengannya, kan? Kita sudah bercerai. Aku dan kamu tidak ada hubungan lagi. Dengan siapa aku dekat? Bukan urusanmu. Ayah, jangan-jangan Mama direbut orang lain? Teng Teng. Ayah tidak akan membiarkan siapapun merebut Mama. Terima kasih ya untuk kejadian tadi. Cuma bantu sedikit saja. Jangan sungkan sama aku. Bukannya kamu bilang, ada rapat siang ini? Kok tiba-tiba datang? Oh, tadi guru bilang sama aku. Kalian berdua juara 1 di lomba olahraga. Rapat mana bisa lebih penting dari ini, jadi aku selesaikan lebih awal. Dan buru-buru ke sini. Tak disangka kebetulan sekali. Aku juga tak menyangka. Datangnya pas banget. Maafkan, jadi bahan tertawaan. Ini bukan salahmu. Masa jadi bahan tertawaan? Yan Yan. Mama angkat mau bilang, maaf sama kamu. Mama angkat gagal mendidik Tang-Tang. Hampir membuatmu dituduh tidak bersalah. Ini bukan salah Mama angkat, bukan urusanmu. Kamu bisa percaya padaku sudah membuatku sangat senang. Mama angkat tahu Yan Yan anak baik. Pasti tidak akan mengganggu orang lain. Karena kamu merasa sangat bersalah, bagaimana kalau Traktir kami berdua. makan enak sebagai ganti rugi? Kamu memang enggak sungkan ya? Kamu ibu angkatnya, orang sendiri. Sama orang sendiri, masih perlu sungkan? Oke. Ya udah, aku traktir kalian makan. Makan enak nih. Ayo pergi. Jangan gerak.
Ayah, maaf. Aku. Gak apa-apa. Hari ini, aku memilih untuk menggandeng tanganmu. Itu kumalengka darurat. Harap jangan salah paham. Aku mengerti. Tapi saat aku bilang sedang mengejarmu, itu serius. Kita berbeda. Aku pernah cerai. Sekarang zaman apa lagi? Kenapa kamu merendahkan dirimu sendiri? Kalau mau bilang begitu, aku juga membawa seorang anak. Tapi aku pernah jadi idiot selama 5 tahun. 5 tahun itu. Kalau aku ingat, aku sendiri jijik sama diriku. Aku sering melakukan kesalahan. Sering membuat masalah. Aku pernah ngompol di celana di depan umum. Suamiku jijik padaku. Anak perempuanku juga jijik padaku. Xiaoyu, jangan lanjutkan. Tidak. Aku adalah orang yang bahkan martabat dasar saja tidak bisa dipertahankan. Tanpa martabat. Semua orang akan jijik. Xiaoyu. Sudah, jangan lanjut. Kamu baik. Bahkan kamu yang seperti itu pun tetap begitu polos dan indah. Tidak ada yang berhak menjijikkanmu. Xiaoyu. Kamu harus belajar menerima dirimu yang dulu. Apapun dirimu, adalah dirimu yang terindah. Terima kasih atas penghiburanmu. TAPI. Pada akhirnya kata-kata, itu lemah dan tak berdaya. Kamu bukan aku. Kamu tidak bisa mengerti. Aku bisa mengerti. Kamu tahu pertama kali aku melihatmu, Kapan? saat pertama kali kamu ikut kompetisi berkuda. Waktu itu kamu Zangat Bersem Angat. seperti api yang terus menyala. Bersinar menyilaukan. Kedua kalinya melihatmu. Meski penuh darah dan kotor. Hilang keceriaan masa lalu. Tapi sikapmu melindungi putrimu. Terukir dalam ingatanku. Menjadi sosok yang takkan kulupakan seumur hidup. Kemudian. Aku cuma ingin memberitahumu. Apapun dirimu, sudah pernah kulihat. Aku tidak pernah menjijikkanmu. Aku. Gak apa-apa. Kamu gak perlu kasih jawaban sekarang. Aku akan tunggu sampai kamu terima aku. Berapa lama pan? Aku akan tetap nungguin kamu. Ayan. Linsu, kamu kok datang? Ayan, Teng Teng. Kalian udah pulang. Tang Tang, capek gak? Sini, ibu bantuin bawa. Linsu, sebenarnya kamu mau apa? Ayan, aku gak mau apa-apa. Aku cuma mau rawat kalian berdua. Dan selama ini, aku tahu aku salah. Lain kali pasti gak akan kuulangi lagi. Ok? Gak usah. Aku dan Tang Tang gak butuh kamu. Tolong segera pergi. Ayan, jangan gini dong. Aku janji nyanyi pasti. Kakak, perkataan yang gak perlu, aku gak mau mengulanginya lagi. Tolong segera lenyap dari hadapanku. Kalau enggak, aku panggil satpam. Joyan, bisa nggak jangan tegaan banget? Kita kan, secara nama juga suami istri. Sekarang kamu kejar-kejaran Su Qingyu. Itu namanya selingkuh. Satpam. Usir perempuan ini keluar, mulai sekarang. Awasi ketat, aku gak mau lihat mereka lagi. Siap. Joyan, aku gak akan biarin kamu. Seumur hidup gak akan. Tante. Yanyan, gimana? Hari ini capek gak? Tante ajak kamu makan enak. Ayo. Su Qingyu. Kamu yang hancurin hidupku. Kenapa kamu harus sadar? Madala kau. Qingyu.
Zhou Yan, Kaktia. Skok Foley. Aku harus pergi dari sini. Zhou Yan, kamu gimana? Kamu baik-baik saja? Xiao Yu. Syukurlah kamu baik-baik saja. Dulu, aku tidak merawatmu dengan baik. Jangan bicara dulu. Hemat tenagamu. Aku segera telepon. Yarling, ada orang kecelakaan di sini. Kepala pasien terkena pukulan benda tumpul yang keras. Di dalam otaknya masih ada darah beku, menekan saraf. Bisa bangun. Sudah merupakan keajaiban medis. Kalau begitu, apakah dia masih bisa sadar kembali? Kembali seperti dulu? Sulit dikatakan, kasus seperti ini. Gangguan kesadaran traumatis, waktu pemulihannya tidak pasti, mungkin saja. Setelah 1 atau 2 tahun, melalui latihan rehabilitasi yang sistematis, kognisinya bisa perlahan bangkit. Tapi mungkin juga, seperti sekarang ini, tidak akan pernah sadar lagi. Bagaimana mungkin? Ayah, kenapa kamu? Lihatlah Tang-Tang. Bicaralah, apa kamu tidak mau Tang-Tang lagi? Teng-Teng. Tang-Tang yang baik. Ayah tidak meninggalkanmu. Dia sekarang hanya sedang tidur ringan. Saat dia sudah istirahat cukup, dia akan bangun dengan sendirinya dan bicara denganmu. Tapi kenapa ayah tidak menghiraukanku? Dulu setiap aku memanggilnya dia akan memelukku. Ibu sudah tidak menginginkanku. Sekarang ayah juga tidak menginginkanku. Aku akan menjadi anak yang tidak diinginkan siapa-siapa. Teng-Teng. Ibu tidak akan meninggalkanmu. Ibu juga akan selalu menemanimu. Ayah juga tidak akan meninggalkanmu. Saat ayah bangun, dia bisa bicara dengan Tang-Tang. Ok? Benarkah? Benar. Ibu akan selalu menemaniku dan ayah. Tidak akan pernah pergi lagi. Benar kan? Ibu, apa ibu tetap akan pergi? Apa ibu benar-benar ingin Tang-Tang menjadi anak yang tidak disayangi siapa-siapa? Teng-Teng. Mama nanti akan selalu menemani kamu dan papa. Tidak akan pernah meninggalkan kalian lagi. Zhou Yan, buka mulut. Zhou Yan, cepat bangun dong. Tang-Tang selalu mengharapkan kamu bangun. Kamu masih harus cerita dengannya. Dia sangat merindukanmu. Zhou Yan, aku tahu kamu bisa mendengar. Jangan tidur lagi. Cepat bangun ya. Aku dan Tang-Tang selalu menunggumu bangun. Bukankah kita sudah janji? Untuk bersama-sama menemani dia besar. Melihat dia masuk sekolah yang disukainya. Memakai gaun cantik. Semua ini kamu tidak boleh absen. Sudahlah. Aku akan ambilkan air dulu untukmu. Membersihkan badanmu. Begini. Mungkin kamu bisa tidur lebih nyenyak. Teman lama. Kamu ini. Berpura-pura tidak sadar. Sampai kapan lagi mau berakting? Setia Paris Saraf Tegang. Tidak bisa melakukan apa-apa. Camus. Kamu tidak lelah? Lelah. Asalkan bisa menahan Xiao Yu. Membuatnya rela tinggal di sisiku. Apalagi berpura-pura amnesia. Tidak peduli apa yang kuperintahkan. Aku tidak akan merasa lelah. Tapi kamu ini menipu diri sendiri. Setiap hari. Setia Paris Berpura-pura Sepertini. Suatu hari pasti akan ketahuan. Kalau dia menemukan kamu terus menipunya.
dia hanya akan lebih membencimu. Hubungan kalian hanya akan semakin kaku. Nanti saat ketahuan, baru kita bicara. Sekarang tidak ada cara lain, hanya dengan ini. Dia tidak akan meninggalkan aku dan Tang-Tang. Kata mama papa lihat makhluk hidup bisa cepat bangun ikan mas. Kecil temanin papa dengan baik. Ya, saat papa bangun, kita bersama-sama kasih makan kamu. Sekarang aku tidak ada cara lain. Hanya dengan ini. Dia tidak akan meninggalkan aku dan Tang-Tang. Papa sebenarnya sudah bangun sejak lama, dia terus menipu aku dan mama. Tang-Tang. Oh, kamu. Kenapa kamu kesini? Suara yang kamu piut tadi hampir bikin ayah kaget setengah mati. Ayah, kenapa ayah bohong? Ibu pernah bilang, tidak boleh berbohong. Ayah tidak sedang berbohong. Ayah hanya tidak ingin ibu meninggalkan kita. Kebohongan demi kebaikan, itu bukan berbohong. Tang-Tang juga tidak ingin ibu meninggalkan kita, kan? Kalau begitu, Tang-Tang, bantu ayah menjaga rahasia ini. Boleh? Tang-Tang. Ada APA, kenapa kamu memandang ibu dengan tatapan seperti itu? Tang-Tang, ada apa? Jangan dipendam sendiri. Bukankah ibu pernah bilang padamu? Ibu mengajarimu, kalau ada masalah harus bilang ke ibu. Lalu kita selesaikan bersama. Benar kan? Ibu ayah bohong. Dia sama sekali tidak tertidur. Aku dengar semuanya. Dia bilang sama om itu, dengan begitu baru bisa menahan ibu. Ibu pernah bilang, tidak boleh berbohong. Tang-Tang juga tidak mau berbohong. Tang-Tang hanya ingin ayah dan ibu hidup bahagia bersama. Bukan dengan cara yang penuh kebohongan ini. Sudah. Tang-Tang, anak baik. Jangan menangis lagi. Joyan. Samuel laporan CTmu. Ada padaku. Aku bawa ke rumah sakit lain. Untuk diperiksa ulang. Mereka bilang kamu hanya mengalami geger otak ringan dan pada tulang rusuk. Kamu sama sekali tidak kehilangan kesadaran. Jangan bohongi aku lagi ya. Zai Au. Aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Aku tidak sengaja ingin membohongimu. Aku hanya takut. Takut kamu akan meninggalkanku. Meninggalkan aku dan Tang-Tang. Aku juga sudah tidak punya cara lain. Baru terpikir olehku, ide bodoh seperti ini. Kakak, kamu menyelamatkanku dengan mempertaruhkan nyawa. Aku sangat berterima kasih. Tapi kamu seharusnya tidak memainkan tipu muslihat seperti ini. Xiaoyu, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Kumohon maafkan aku sekali lagi. Xiaoyu. Lepaskan aku. Xiaoyu. Joyan. Mari kita jaga sedikit harga diri terakhir untuk satu sama lain. Jangan membuatku merasa jijik padamu. Xiaoyu. Tang-Tang memiliki ayah kandung. Seperti kamu. Aku benar-benar merasa sedih untuknya. Cara mendidikmu seperti ini. Sikapmu dalam menangani urusan seperti ini. Bagaimana aku bisa tenang menyerahkannya padamu? Hakesu Tang-Tang. Akan kuperjuangkan melalui jalur hukum. Sekuat tenaga. Xiaoyu, Jangon, Xiaoyu, Xiaoyu. Hello.
Apakah tempat ini akan direlokasi? Bukan direlokasi. Tempat pacuan kuda ini berhenti beroperasi. Boss Camille. Pergi ke luar negeri bersama anaknya. APA, Wajahmu agak familiar. Apakah kamu kenal dengan bos lu kami? Dia tidak memberitahumu soal ini? Aduh, bos naik pesawat hari ini. Kalau dihitung waktunya, sekarang dia pasti sudah sampai bandara dan bersiap untuk take off. Lucien, tunggu sebentar. Kenapa kamu tiba-tiba mau pergi? Kamu lupa? Bukankah sebelumnya kamu berjanji padaku akan terus menungguku? Sekarang kamu begini. Pergi diam-diam. Kamu tidak menepati janji. Tapi, Maaf. Sebelumnya, aku selalu takut menghadapi perasaanku sendiri. Takut menghadapi diriku sendiri. Tapi sekarang aku sudah mengerti. Aku ingin memulai sebuah hubungan baru. Ibu angkat, apakah kamu sedang mengungkapkan perasaan pada papa? Anak kecil jangan ikut campur. Kenapa kamu tiba-tiba bilang ini padaku? Karena aku takut kalau tidak kukatakan sekarang, tidak akan ada kesempatan lagi. Bukankah kamu akan pergi ke luar negeri bersama Yanyan? Dan tidak akan kembali lagi? pergi? Siapa yang bilang aku mau pergi? Aku cuma mau bawa Yanyan ikut pelatihan di Eropa. Akan kembali seminggu kemudian. Kalau begitu, karyawanmu bilang, tempat pacuan kudamu bangkrut. Itu sedang direnovasi dan ditingkatkan. Kok bisa begini? Sungguh memalukan sekali. Xu Qingyu, Baru saja bilang, sudah mau ingkar janji? tunggu aku seminggu ya. Setelah aku kembali, kita hitung-hitung baik-baik. Perasaan yang kamu hutang ini akan dibayar bagaimana?